Kembali kita akan mendukung dalam doa perjalanan arwah beliau almarhum Bapak Anes. Karena baru saja selesai, silahkan perwakilan saja dari keluarga, tidak harus semua ya. Marilah kita bersama-sama mendukung dalam doa apabila almarhum Bapak Anes Rungkat belum terkondisi, belum teraih di alam bahagia. Dengan kekuatan doa-doa yang akan kita panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang beliau tanam semasa hidup beliau, dan dukungan dari semua yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga perjalanan arwah almarhum Bapak Anes setelah di alam bahagia lancar, tidak satu kendala dan halang apapun. Dan dari keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Marilah dengan penuh khusyuk, penuh bakti dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci, kita bawakan doa pada kesempatan sore ini dengan hikmah. Untuk mengawali pembawaan doa, marilah kita bersama-sama menghadap peti jenazah, menghormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Persembahan dupa untuk almarhum dibuka buku puja baktinya halaman 2. Halaman 2. Dupanya dikumpulkan, silakan duduk, dibuka buku halaman 55 dan 56. Lima dan 56. Nanti keluarga mengikuti di belakang kami untuk memberikan penghormatan dengan memutari peti jenazah sebanyak 3 kali. Di saat berputar, bukunya ditaruh, tangan di depan dada beranjali membentuk bunga teratai kuncup. 55 dan 56. Mohon berdiri. Amitabha Santing
Bukunya ditaruh, tangannya di depan dada, beranjali atau merangkapkan kedua tangan. Namo
Silakan duduk. Dibuka halaman 59. Mantra persembahan makanan, embun surgawi, dan kesempurnaan puja. Masing-masing bait dibaca 3 kali. 59. Namo sawantanta yeta wala jeti om sampole kum. Namo sawantanta yeta wala jeti om sampole kum. Namo sawantanta yeta wala jeti om sampole kum. Namo sulu koye santaye koye sadeta om sulu pola sulu saboho. Namo sulu koye santaye koye sadeta om sulu pola sulu saboho. Namo sulu koye santaye koye sadeta om sulu pola sulu saboho. Om yayena sampowa wacelakum. Om yayena sampowa wacelakum. Om yayena sampowa wacelakum. 62, 63, 64. Kita baca bersama-sama bahasa Indonesianya. 62. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, Amitabha Buddha yang terutama menolong almarhum lahir di tanah suci pada tingkat 9 dengan kebajikan yang luar biasa. Kini aku berlindung sepenuh hati, bertobat atas kesalahan yang dilakukan, pikiran, ucapan, dan perbuatan. Setiap ada kebajikan yang terkumpul, dengan tulus berlimpah jasanya. Semoga bersama umat sesama selalu mendapat berkah mulia menjelang meninggal alam surga Sukawati. Dengan jelas nampak di mata, bersemangat saat melihat dan mendengar, bersama-sama lahir di surga Sukawati. Bertemu Buddha dapat hentikan samsara, seperti Buddha menolong semuanya, memutuskan semua klesa, cerita, loba, dosa, moha. Dengan belajar dhamma yang tiada tara, bertekad menolong semua makhluk, dan bertekad mencapai Buddha marga. Alam semesta ada batasnya, namun tekadku tak ada taranya. Semua makhluk berjiwa maupun tidak, bersama-sama sempurnakan semua kebijaksanaan. Para Buddha di 10 penjuru di 3 masa, semua bodhisattva mahasatwa, semua bodhisattva mahasatwa, maha prajna paramita. 68. Titik-titik kita isi dengan nama beliau. 68 kita baca bahasa Indonesianya. Semua jasa pahala kami dari pembacaan sutra suci ini dilimpahkan untuk almarhum Bapak Hanis Rungkat. Semoga dengan bantuan kekuatan welas asih Triratna dapat mengurangi, menghilangkan perilaku tidak baik 3 kilesa almarhum, bebas dari penderitaan terima lahir di alam samsara, terlahir di tanah suci surga Sukawati sebelah barat, lahir dari bunga teratai tampalah tubuh yang agung, bertemu dengan Buddha, mendapat ajaran mulia, mencapai kesempurnaan. Bukunya dikumpulkan. Itu geserkan sana. Ya. Silakan duduk. Sebelum kita akan mengakhiri rangkaian pembawaan doa untuk almarhum Bapak Anis, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung, akan menerima pesan moral Sang Buddha, nasihat Sang Buddha yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan untuk segera mungkin menerima perpisahan dari kematian salah satu anggota keluarga, yaitu orang tua. Sikap hening, sikap merenung dimulai.
Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak pernah akan tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membuat penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian yang berada dalam ruangan ini. Kita bisa belajar tentang kematian. Kemarin waktu belum tutup peti, keluarga datang ke tempat penjualan peti. Di tempat penjualan peti kita bisa melihat, bisa belajar tentang kematian. Di tempat penjualan peti ada beberapa ukuran-ukuran kita, ukuran-ukuran peti mati. Ada yang ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa seseorang berumur berapapun bisa mengalami kematian. Anak kecil sudah disiapkan peti mati yang ukuran kecil. Yang dewasa, yang besar, yang tua pun sudah disiapkan peti mati sesuai dengan ukuran yang mau memakainya. Jadi tidak ada jaminan kita mempunyai umur berapapun itu akan terbebas atau lewat akan kematian. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, di tempat penjualan peti ada beberapa atribut-atribut peti mati ditempelkan di peti mati tersebut. Beberapa atribut atau simbol-simbol keagamaan. Ada peti mati ditempeli salib. Ada yang gambar Konghucu, Taoisme, Buddha dan lain sebagainya. Ini bisa disimbolkan bahwa kamu mau beragama apapun juga pasti akan mengalami kematian. Terbukti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh seseorang. Pelajaran yang ketiga, kita bisa bertanya, ada beberapa harga-harga peti mati. Ada yang harganya murah, ada yang harganya menengah, ada yang harganya mahal jutaan miliaran. Kamu mempunyai tingkat ekonomi apapun juga bisa mengalami kematian. Orang miskin sudah disiapkan harga peti yang murah. Yang menengah, konglomerat, ya pengusaha pun sudah disiapkan harga peti yang jutaan, ratusan juta bahkan miliaran. Ini disimpulkan bahwa kematian bisa meratakan semua kehidupan tanpa pandang bulu ekonomi apapun, umur berapapun, dan agama apapun. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, karena almarhum Anies Rungkat ini banyak jasa-jasanya di beberapa organisasi, maka bisa kita lihat keluarga bahwa datang beberapa tamu para pelayat dari beberapa kelompok, ya tentunya ini tidak mudah karena pengabdian beliau kepada agama, pengabdian beliau kepada organisasi, dan juga pergaulan sehari-hari memberi kesan yang bagus, sehingga banyak yang merasa kehilangan beliau. Semoga dukungan dari semua yang hadir, agama apapun, bisa memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk sepenuhnya mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Di kalangan umat Buddha,
berkaitan dengan kematian itu ada dua. Yang pertama, ada seseorang itu meninggal, itu langsung bertumimba lahir. Dikatakan di dalam Dhammapada, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Ibarat seorang menempuh suatu perjalanan, di tengah-tengah tidak ada halte, tidak ada terminal, tidak ada tempat beristirahat. Begitu meninggal seseorang, seketika itu juga diikuti dengan kelahiran-kelahiran yang lain sesuai dengan karma-karma yang diperbuat beliau semasa hidupnya. Maka di saat detik-detik menghadapi kematian, ada yang mengundang rohaniwan untuk membaca doa-doa agar kondisi pikiran yang terakhir, terkondisi pikiran yang positif, akan mendukungnya, membantunya kelahiran di alam-alam yang baik. Kemudian pandangan yang kedua, seseorang yang meninggal tidak langsung bertumimba lahir. Ada waktu jeda, ada waktu transisi. Waktu transisinya kurang lebih 49 hari. Disebutkan dalam Kisi Tigarba Sutra, apabila seseorang meninggal kebajikannya kurang, maka cenderung akan terlahir di alam-alam penderitaan. Tetapi apabila kebajikannya kurang, namun ada bentuk kepedulian dari keluarga untuk selalu mengirim doa pelimpahan jasa, bisa terbantu terkondisi terakhirnya di alam-alam bahagia. Ada beberapa cara yang telah dilakukan oleh umat Buddha sebagai bentuk dukungan kepada yang telah meninggal 49 hari. Ada yang setiap hari mengirim pelimpahan jasa. Ada yang 7 kali 7, ya. Di saat 7 kali 7 itu dipercaya ada kematian kecil, bukan kematian yang sebenarnya. Kemudian ada yang mengakhiri 49 hari. Dalam 49 hari itulah hari yang menentukan kelahiran di alam-alam berikutnya. Maka saya berpesan kepada keluarga yang ditinggalkan, selama 49 hari ini berusahalah sekuat tenaga dan bermacam cara untuk melakukan pelimpahan jasa untuk almarhum Bapak Anies. Pelimpahan jasa tidak sebatas membaca yamking atau mempersembahkan buah-buahan atau sarana-sarana yang lain. Kebajikan pribadi Anda bisa dilimpahkan. Meditasi setiap hari bisa dilimpahkan, kebajikan-kebajikan itu tidak terbatas untuk mengkondisikan arwah beliau telahnya di alam bahagia. Semoga dengan dukungan dan cara apa yang dilakukan oleh segenap yang hadir, oleh keluarga arwah almarhum Bapak Anies benar-benar terlahir di alam bahagia yang menjadi dambaan dan harapan setiap orang benar-benar menjadi kenyataan. Selamat jalan almarhum, semoga pengabdianmu kepada agama, kepada masyarakat benar-benar mengantar kamu menuju alam bahagia. Sadu, sadu, sadu.